kami dari kelompok 12 K1, kami ingin mempresentasikan mengenai proyek kami, yaitu analisis dan desain sistem, kinerja modul sales, inventory, dan accounting 2019 untuk optimasi strategi omnichannel dan peningkatan revenue industri bubuk coklat pada PT Ethicocoa. Jadi pada proyek ini kami menganalisis dan mendesain sistem ERP pada PT Ethicocoa, yaitu perusahaan bubuk coklat premium di Indonesia menggunakan 2019 pada modul sales, inventory, dan accounting. Di perusahaan ini masih mengalami kendala, yaitu proses transaksi, stok, dan pencatatan keuangan yang dilakukan secara manual dan belum terintegrasi. Oleh karena itu, sistem ERP ini dirancang agar proses dapat lebih efektif dan terhubung secara real time dan juga lebih efisien. Kemudian di sini kondisi sebelum menggunakan COVID-19, yaitu proses penjualan, kemudian pengelolaan stok dan pencatatan keuangan ini masih dilakukan secara manual. Modul sales ini berjalan dari customer order hingga invoice, kemudian inventory menggunakan metode FIFO dengan pencatatan manual, dan accounting masih mencatat pembayaran secara terpisah. Dan kondisi ini menyebabkan proses bisnis yang kurang efektif dan data antar divisi ini belum sinkron dan terhubung. Untuk requirement-nya pada modul sales ini, sistem harus mampu membuat, kemudian mengirim dan merevisi quotation hingga menghasilkan sales order. Kemudian sistem juga harus cepat, mudah digunakan, dan dapat tersedia selama jam kerja serta terintegrasi dengan modul inventory dan juga accounting. Kemudian untuk prototype-nya, di sini dimulai dari pembuatan quotation, kemudian pengiriman quotation kepada customer hingga pembuatan sales order yang disetujui. Kemudian dengan sistem yang terintegrasi, proses penjualan ini dapat lebih cepat dan data lebih sinkron serta meminimalkan terjadinya kesalahan. Oke, selanjutnya requirement modul inventory. Pada modul inventory, sistem dirancang untuk memvalidasi ketersediaan barang, memberikan informasi status persediaan, hingga melakukan restocking ketika stok tidak mencukupi. Selain itu, sistem ini juga memastikan bahwa barang yang dikemas dan dikirim harus mudah melakukan pembayaran. Selanjutnya dari sisi non-fungsional, sistem juga harus aman, mudah digunakan, serta tersedia selama operasional sehingga data dapat tersinkronisasi secara real time. Nah, berikutnya adalah prototype inventory. Pada prototipe ini, sistem akan menampilkan informasi barang, validasi customer invoice, serta stock report untuk memantau persediaan. Dengan sistem ini, pengelolaan stok menjadi lebih terstruktur, akurat, dan membantu mengurangi risiko kekurangan ataupun kelebihan stok. Selanjutnya adalah requirement model accounting. Pada model accounting, sistem dirancang untuk menerima sales order, menerbitkan dan mengirimkan invoice, memvalidasi pembayaran, hingga mencatat transaksi keuangan secara otomatis. Selain itu, sistem juga memiliki keamanan akses, kecepatan pembuatan invoice, serta kemampuan audit sehingga seluruh transaksi dapat dicatat dengan baik dan lebih transparan. Nah, selanjutnya merupakan demo prototype accounting. Pada prototype ini, sistem akan menampilkan customer invoice, sales journal, journal item yang digunakan untuk mencatat transaksi keuangan perusahaan. Dengan integrasi ini, proses pencatatan pembayaran menjadi lebih cepat, terstruktur, dan mempermudah pelacakan dalam keuangan. Baiklah, selanjutnya itu adalah penjelasan terkait modul BPMN modul sales. Jadi modul sales ini merupakan bagian utama dalam proses pengelolaan penjualan perusahaan. Pada model ini digunakan untuk menangani aktivitas mulai dari penerimaan permintaan pelanggan hingga terbentuknya sales order. Jadi pada sistem yang kita rancang ini, modul sales mempercepat proses pelayanan pelanggan dan memastikan seluruh data transaksi tersimpan secara otomatis. Dan modul sales ini ketika customer mengirimkan permintaan produk kepada perusahaan, setelah itu sales staff melakukan pengecekan kebutuhan pelanggan dan membuat quotation berdasarkan harga, jumlah barang, dan ketentuan transaksi yang berlaku. Jika diperlukan, quotation akan diperiksakan dan disetujui terlebih dahulu oleh sales manager sebelum dikirimkan kepada customer, dan setelah itu quotation disetujui pelanggan. Sistem akan secara otomatis mengubah quotation menjadi sales order dan memasukkannya ke modul inventory dan accounting untuk proses selanjutnya. Selain mengolah transaksi penjualan, proses juga mendukung proses analisis penjualan melalui laporan dan evaluasi strategi bisnis. Data transaksi yang tersimpan dapat digunakan untuk melihat tren penjualan, performa produk, dan mencapai target perusahaan. Dengan adanya modul ini, proses penjualan menjadi lebih cepat, akurat, dan terorganisasi dibandingkan sistem manual sebelumnya. Selanjutnya itu penjelasan terkait modul BPMN inventory. Pada modul ini digunakan untuk mengelola dan memantau persediaan barang secara real time agar persediaan produk tetap terjaga. Pada modul ini memiliki peran penting dalam memastikan bahwa barang yang dipesan pelanggan tersedia dan siap untuk dikirim sesuai permintaan. Pada sistem inventory yang terintegrasi membantu perusahaan mengurangi kesalahan pencatatan stok serta mempercepat proses distribusi barang. Pada inventory ini dimulai setelah sistem menerima sales order dari modul sales tadi, dan selanjutnya inventory staff melakukan pengecekan ketersediaan stok pada gudang. Jika stok tersedia, barang akan dipersiapkan, dikemas dan dikirim ke customer. Setelah pengiriman selesai, sistem secara otomatis memperbarui jumlah stok agar data inventory tetap sinkron dan mencukupi. Sistem akan memberikan notifikasi untuk proses restocking dan pengadaan barang kembali.
Model ini juga mendukung proses audit stok dan evaluasi persediaan untuk menjaga akurasi data antara sistem yang mengisi nyata di gudang. Dengan adanya fitur monitoring dan pembaruan stok, otomatis perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasional. Oke, selanjutnya itu adalah model BPMN modul accounting. Modul ini berfungsi untuk mengelola seluruh aktivitas keuangan perusahaan agar proses penyataan transaksi menjadi lebih akurat, terstruktur dan transparan. Model ini menangani proses mulai dari pembuatan invoice, validasi pembayaran hingga penyusunan laporan keuangan perusahaan secara otomatis. Dengan sistem terintegrasi, data hasil penjualan dan inventory dapat langsung terhubung ke model accounting tanpa perlu pencatatan ulang secara manual. Setelah pelanggan melakukan pembayaran, sistem melakukan validasi pembayaran dan mencatat transaksi ke dalam database keuangan perusahaan. Jadi seluruh pencatatan keuangan langsung terinput ke dalam sistem yang telah dibuat. Selain itu, model accounting juga membantu perusahaan dalam proses pengawasan keuangan melalui laporan keuangan, pencatatan jurnal, serta monitoring piutang dan pembayaran pelanggan. Baik, selanjutnya kelompok kami telah menganalisis Key Performance Indicator di mana KPI yang digunakan di modul sales itu seperti order response time dan quotation approval rate yang digunakan untuk mengukur kecepatan dan efektivitas proses penjualan. Kemudian pada modul accounting, KPI seperti stock accuracy dan inventory turnover ratio digunakan untuk mengevaluasi efisiensi pengelolaan keuangan dan aset perusahaan. KPI yang digunakan pada inventory seperti stock discrepancy rate membantu mengukur kesesuaian stok fisik dengan data sistem. Kami telah membuat microservice di mana sistem model ERP yang membantu proses quotation dan approval secara real time dan terintegrasi dengan Ubuntu 19, di mana kita dapat membuat penawaran dengan mencari customer kita, mengisi salesperson dan juga barang dan jumlah yang kita inginkan dan yang kita tawarkan. Kemudian setelah kita memasukkan data tersebut, maka data tersebut akan otomatis terintegrasi pada Odoo dan data Odoo diperbarui. Kemudian kita dapat manajer dapat langsung mengapprove melalui microservice kami dan data yang ada di Odoo juga akan terupdate secara otomatis. Baik, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.